Takut harta anaknya dihabiskan mantunya yang matre, ibu ini malah menyesal. Cinta sejati tidak mengenal batas, namun perjuangan untuk mendapatkan restu menjadi ujian terberat dalam perjalanan pernikahan kami. Setiap kali kami membayangkan masa depan bersama, bayangan itu terhalang oleh keraguan dan penolakan dari orang-orang terkasih. Dalam setiap detik yang berlalu, kami berusaha mengatasi segala rintangan yang menghadang. Dari perdebatan panjang hingga air mata yang tak terhindarkan. Kami saling mendukung, berpegangan tangan dengan harapan bahwa cinta kami mampu mengubah segalanya. Demi sebuah harapan untuk mengikat janji suci, kami berjuang tak kenal lelah. Meyakinkan diri bahwa setiap pengorbanan yang kami lakukan adalah langkah menuju kebahagiaan yang hakiki. Meskipun jalan yang kami pilih tidak mudah, kami percaya bahwa cinta yang tulus pada akhirnya akan menemukan jalannya dan restu akan menyusul seiring dengan waktu. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rizky. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, rajin, dan berambisi. Ketekunan dan semangatnya membuatnya menonjol di antara teman-temannya. Ia tidak hanya unggul dalam pelajaran, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Keberhasilan Rizky di sekolah memupuk harapan besar dalam dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Rizky kini telah menjadi seorang profesional sukses di bidang keuangan. Di usia yang relatif muda, ia sudah menduduki posisi penting di sebuah perusahaan keuangan terkemuka. Gaji yang tinggi dan berbagai fasilitas yang diterimanya membuatnya merasa nyaman secara finansial. Namun, meskipun ia memiliki karir yang gemilang dan keuangan yang mapan, ada satu hal yang masih kosong dalam hidupnya, cinta sejatinya. Rizky dibesarkan dalam keluarga yang sangat materialistis. Ibunya Bu Sumarti adalah sosok yang dominan dalam keluarga. Dengan sifatnya yang ambisius dan egois, ia selalu mengutamakan kekayaan dan status sosial. Bu Sumarti merasa bahwa harta adalah segalanya. Ia seringkali mengajarkan Rizky untuk memprioritaskan kekayaan di atas segalanya. Setiap kali ada kesempatan, ia tak ragu untuk membanggakan harta dan prestasi suaminya, berharap Rizky akan mengikuti jejaknya. Di rumah, setiap obrolan seringkali berputar di sekitar topik uang dan kesuksesan. Ibu Rizky berulang kali berkata, "Rizky, ingatlah, uang adalah segalanya. Tanpa uang, kita tidak bisa memiliki apa-apa." Pikiran yang sempit tentang kebahagiaan membuat Rizky merasa tertekan. Ia ingin meraih impian yang lebih dari sekedar kekayaan materi. Meskipun di satu sisi Rizky menghargai semua yang diajarkan ibunya, di sisi lain hatinya bergejolak. Ia menyimpan impian tentang cinta yang tulus, cinta yang tidak diukur oleh status sosial dan kekayaan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam lembaran-lembaran uang, tetapi dalam hubungan yang saling menghargai dan memahami. Di tengah kesibukannya, Rizky seringkali merenung. Ia melihat teman-temannya yang telah menemukan cinta, yang saling mendukung dalam suka dan duka. Saat menghadiri acara pernikahan teman-temannya, rasa haru dan iri menyelimuti hatinya. Ia ingin merasakan cinta itu, cinta yang membuat hidupnya lebih berwarna, yang mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Suatu hari, saat Rizky menghadiri sebuah acara amal, pandangannya tertuju pada seorang gadis yang duduk sendirian di sudut ruangan. Sofia, gadis itu, memiliki senyum yang tulus dan tatapan mata yang hangat. Tanpa disadari, hati Rizky berdegup kencang. Dia merasakan daya tarik yang kuat terhadap Sofia yang berbeda dari semua wanita yang pernah ia temui. Momen itu membuat Rizky berpikir bahwa mungkin justru disinilah cinta sejatinya dimulai. Namun dia tahu bahwa perjalanannya untuk mendapatkan cinta sejatinya akan menghadapi berbagai tantangan, terutama dari ibunya, Bu Sumarti, yang selalu mengutamakan status dan kekayaan. Rizky harus memilih antara memenuhi ekspektasi ibunya atau mengikuti kata hatinya untuk menemukan cinta yang sebenarnya. Suatu sore yang cerah, Rizky memutuskan untuk memberitahu orang tuanya tentang rencananya untuk menikahi Sofia, gadis yang telah mencuri hatinya. Sofia adalah sosok sederhana dengan senyum hangat dan sikap yang ramah. Meskipun tidak memiliki latar belakang ekonomi yang sama dengan keluarga Rizky, ia telah membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Rizky, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan penuh harapan, Rizky memasuki ruang tamu di rumahnya, tempat di mana orang tuanya, terutama ibunya, sering berkumpul untuk berdiskusi tentang kehidupan mereka. Ia merasakan degup jantung yang lebih cepat dari biasanya. "Bu, Ayah," Rizky mulai. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting."
Ibu dan ayahnya menatapnya penasaran. Rizky menelan ludah mencoba mengumpulkan keberanian. Aku berencana untuk menikahi Sofia. Ketika namanya disebut, ekspresi Bu Sumarti berubah drastis. Wajahnya tampak merah padam dan ketidaksetujuan jelas terlihat. Rizky, apa kamu sudah gila? Gadis itu tidak sebanding dengan kita. Dia akan menghabiskan harta kita. Bu Sumarti berteriak, suaranya menggelegar di ruang tamu yang tenang. Darah Rizky mendidih, dia berusaha tetap tenang meski emosi di dalam hatinya campur aduk. Bu, cinta itu gak tergantung status sosial. Sofia itu orang baik dan mencintai aku apa adanya. Dia gak seperti yang ibu pikirkan. Dia itu cuma gadis biasa yang gak punya apa-apa. Apa kamu gak lihat betapa kerasnya kita kerja untuk membangun hidup ini? Kamu mau menghabiskan semua itu buat seseorang yang gak punya masa depan? Bu Sumarti melambaikan tangannya, frustasinya terlihat jelas. Rizky merasakan betapa tidak adilnya perkataan ibunya. Bu, bukan harta yang bikin seseorang berharga. Cinta itu gak bisa diukur dengan uang. Kalau ibu gak bisa terima Sofia, berarti ibu gak akan ngerti siapa aku yang sebenarnya. Bu Sumarti berdiri, wajahnya dipenuhi kemarahan. Apa kamu berbicara padaku seperti itu? Sejak kecil, aku mengajarkanmu nilai-nilai hidup yang penting. Mengapa kamu mengabaikan semua yang aku ajarkan? Aku tidak mengabaikannya, Bu. Rizky menjawab dengan suara tegas. Tapi aku juga berhak untuk memilih hidupku sendiri. Sofia adalah pilihanku. Aku mencintainya dan itu yang terpenting. Keduanya terdiam sejenak. Atmosfer di ruangan itu tegang. Rizky bisa merasakan betapa sulitnya posisi mereka. Ibu dan anak ini terjebak dalam dua pandangan yang berbeda tentang cinta dan kebahagiaan. Rizky, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bu Sumarti akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut meskipun masih tersisa pada kecewa. Tapi, jika kamu telah bersikeras, aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa mendukungmu? Rizky menghela nafas. Hatinya bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Aku tahu ini sulit, Bu, tapi aku tidak bisa menyerah pada cinta ini. Jika ibu mencintai saya, tolong berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa Sofia adalah pilihan yang tepat. Meskipun jalan ke depan tampak sulit, konflik ini justru memperkuat tekad Rizky untuk memperjuangkan cintanya. Dia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan, tetapi cinta tulus dari Sofia memberinya keberanian untuk melangkah maju. Meskipun harus melawan harapan ibunya. Meskipun penolakan Bu Sumarti menyakitkan, Rizky dan Sofia tidak membiarkan hal itu menghentikan langkah mereka. Dengan penuh tekad, Rizky memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak bisa ditentukan oleh status sosial atau persetujuan orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Dalam suasana yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Rizky dan Sofia bersiap untuk mengikat janji suci di depan sanak saudara dan teman-teman dekat. Rizky mengenakan jas hitam yang rapi, sementara Sofia tampil anggun dalam gaun putih sederhana yang memperlihatkan kecantikannya. Ketika Sofia melangkah ke altar, Rizky merasakan jantungnya berdebar kencang. Semua kesedihan dan ketegangan yang dialaminya selama ini seolah menghilang saat melihat senyum manis Sofia. Dia adalah alasan dibalik semua perjuangannya. Dan saat itu Rizky merasa bahwa semua pengorbanan yang dilakukannya adalah untuk cinta yang lebih besar. Namun ada satu kursi kosong di barisan depan, kursi Bu Sumarti. Meski sudah berusaha menghubungi ibunya dan mengajak berbicara, Bu Sumarti tetap bersikukuh tidak hadir. Ia merasa kecewa dan marah, dan tidak ingin melihat anaknya menikahi gadis yang dianggapnya tidak layak. Rizky dan Sofia melanjutkan upacara dengan penuh hikmat. Ketika mereka mengucapkan janji setia di depan penghulu, seluruh undangan bersorak gembira. Rizky merasa seolah dunia ini milik mereka berdua. Cinta mereka mengalahkan semua keraguan dan konflik yang terjadi sebelumnya. Setelah mengucapkan janji suci, Rizky dan Sofia mengadakan resepsi kecil di rumah. Suara tawa dan musik mengisi ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih. Keluarga dan teman-teman yang hadir memberikan dukungan penuh kepada mereka, meskipun Rizky merasa ada kekosongan di tempat kehadiran ibunya. Sofia meskipun bahagia tidak bisa mengabaikan rasa sakit di hatinya. Dia tahu betapa besar arti Bu Sumarti bagi Rizky, dan ketidakhadirannya membuat pernikahan ini terasa setengah hati. Di tengah-tengah keramaian, Sofia menghampiri Rizky. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut, melihat keraguan di wajah suaminya. Rizky mengangguk meskipun matanya menunjukkan kesedihan. Aku baik-baik aja, tapi aku merasa ada yang kurang. Ibu seharusnya ada di sini. Jawabnya, suaranya hampir bergetar. Rizky, ibu mungkin belum siap menerima kita, tapi kita akan membuktikan bahwa cinta kita kuat. Sofia memberikan semangat. Rizky tersenyum kecil.
berusaha meneguhkan hatinya. Kita akan menghadapinya bersama. Aku berjanji akan berusaha membujuk ibu untuk menerima kita, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Malam itu, saat pesta pernikahan berlangsung, Rizky dan Sofia bersulang untuk cinta dan kebahagiaan mereka. Mereka berdansa, tertawa, dan menikmati momen-momen berharga sebagai pasangan baru. Namun di dalam hati mereka ada harapan bahwa suatu saat Bu Sumarti akan menerima mereka dan memberikan restunya. Setelah resepsi selesai, Rizky dan Sofia memutuskan untuk berbulan madu ke tempat yang telah mereka impikan. Mereka ingin merayakan cinta mereka jauh dari hiruk-pikuk dan mencari momen berharga yang dapat menguatkan ikatan mereka. Namun perjalanan mereka menuju cinta yang bahagia tidak akan berhenti di situ. Bu Sumarti dengan sifatnya yang keras kepala akan terus menjadi bagian dari kisah mereka. Dan Rizky tahu bahwa suatu saat ia harus menghadapi ibunya sekali lagi untuk berjuang demi cinta yang ia yakini. Suatu siang yang cerah, suasana di rumah Rizky dan Sofia tiba-tiba berubah menjadi tegang. Ketika seorang tukang paket datang mengantarkan barang yang dipesan Sofia, Bu Sumarti kebetulan ada di rumah. Begitu melihat paket demi paket berdatangan, wajahnya langsung merona merah dan amarahnya pun tak tertahan. "Loh, ada apa ini? Apa kamu tidak merasa malu?" teriak Bu Sumarti, suaranya membahana di ruang tamu. "Terus pesan barang ini dan itu, membuat suamimu bekerja keras hanya untuk kamu habiskan. Apa kamu sudah lupa diri?" Sofia yang sedang duduk santai di sofa, merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha tetap tenang, tetapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. "Bu, aku hanya membeli beberapa kebutuhan rumah tangga," jawabnya pelan berusaha menahan nada suaranya agar tidak ikut melambung. "Tapi lihat, ini sudah paket keberapa hari ini? Apa kamu tidak takut suamimu stres kerja keras hanya untuk membiayai hobi belanjamu?" Bu Sumarti melanjutkan, tidak memberi kesempatan bagi Sofia untuk bicara. Rizky yang baru pulang dari kantor langsung merasakan ketegangan di udara. Ia melihat ibunya berdiri dengan tangan terlipat di dada dan Sofia yang wajahnya terlihat pucat. "Ada apa ini, Bu?" tanyanya, berusaha menginterupsi pertengkaran yang semakin memanas. "Ibu hanya mengingatkan Sofia agar tidak terlalu boros. Dia harus tahu bagaimana menghargai jerih payahmu," jawab Bu Sumarti, menatap Rizky dengan tatapan tajam. Sofia merasa hatinya hancur. "Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Semua ini hanya kebutuhan dasar," katanya. Suaranya bergetar. Dia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata seakan lenyap dalam amukan Bu Sumarti. "Dasar matre, hanya memikirkan diri sendiri." Bu Sumarti terus mengamuk, tidak peduli pada perasaan Sofia. "Kamu memang tidak cocok untuk Rizky." Rizky merasa marah sekaligus kecewa. "Bu, hentikan. Sofia bukan matre. Dia mencintai saya. Kami berdua sedang membangun hidup bersama. Tolong hargai itu." Ia mendekati Sofia, menggenggam tangannya untuk memberikan dukungan. Tapi Bu Sumarti tidak mau mendengar. "Kamu tahu Rizky, harta dan status adalah segalanya. Dan gadis ini tidak layak untukmu." Suaranya meninggi, membuat suasana semakin menegangkan. "Cukup, Bu." Rizky bersikap tegas. "Sofia adalah pilihanku. Jika ibu tidak bisa menerima dia, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari ibu." Sofia menatap Rizky dengan penuh haru. Terharu oleh pembelaan suaminya, namun di sisi lain dia merasa tertekan oleh tuduhan yang tidak berdasar. Dia berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata tampaknya sia-sia. Di hadapan ibu mertuanya yang penuh amarah. Dengan perasaan campur aduk, Sofia mengangguk pelan berusaha menahan air matanya. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, Bu," ujarnya lembut, meski hatinya penuh luka. "Saya berharap ibu bisa melihat bahwa saya tidak seperti yang ibu pikirkan." Kedua wanita itu saling tatap, ketegangan di udara semakin memuncak. Rizky merasa terjepit di antara ibunya dan Sofia, dan dalam hati ia berdoa agar pertikaian ini segera berakhir. Dia tahu hubungan mereka bertiga tidak akan mudah, tetapi ia bersumpah untuk memperjuangkan cintanya terlepas dari apapun yang terjadi. Hari itu di sebuah pengajian yang diadakan di rumah salah satu tetangga, suasana terlihat hangat dan akrab. Namun tidak untuk Sofia, ia duduk di pojok ruangan berusaha menyatukan dengan para wanita lain yang asik berbincang. Sementara itu, Bu Sumarti ibunya Rizky duduk di tengah kerumunan, tampak anggun namun penuh ketegangan. "Anak saya, mantu saya," Bu Sumarti memulai dengan suara yang agak keras, menarik perhatian teman-teman sebayanya. "Suka bangun siang, masakannya gak enak, bagaimana bisa dia menjadi istri yang baik?" ucapnya sambil melirik Sofia yang duduk tidak jauh darinya. Sofia merasakan jantungnya berdegup kencang.
Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Sumarti seperti pisau yang menggores hatinya. Dia berusaha tetap tenang tapi nafasnya terasa sesak. Memangnya ibu pernah mencoba masakanku? Batinnya. Merasa tidak adil dituduh seperti itu. Sofia tahu dia bukan koki handal tapi dia selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Teman-teman Bu Sumarti mulai mengangguk dan tertawa kecil seolah setuju dengan pernyataan itu. Wah, memang benar, istri yang baik harus bisa masak yang enak. Salah satu dari mereka menambahkannya dengan tawa. Sofia merasa terasing, dikelilingi oleh wanita-wanita yang seharusnya bisa menjadi temannya, tetapi malah seolah menambah beban di hatinya. Kenapa mereka tidak bisa melihat usaha dan ketulusan hatiku? Pikirnya, sambil mengelus dada. Air mata sudah hampir menetes, tetapi dia berusaha menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapan mereka. Bu Sumarti melanjutkan. Dan tidak hanya itu, dia juga suka belanja. Aku khawatir Rizky akan jatuh miskin karena semua pengeluarannya. Dia tersenyum sinis, seolah bangga bisa menghina menantunya di depan banyak orang. Suasana semakin tegang. Sofia merasa semua mata tertuju padanya, membuatnya ingin melarikan diri dari tempat itu. Ia tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak berharga, hanya karena perbandingan yang tidak adil. Ini sudah keterlaluan, hatinya berteriak. Akhirnya Rizky yang baru saja tiba dan mendengar desas-desus tersebut merasa darahnya mendidih. Ibu, serunya mencoba meredakan ketegangan. Apa yang ibu lakukan? Sofia sudah berusaha keras untuk jadi istri yang baik, ibu seharusnya mendukung. Semua orang terdiam. Bu Sumarti menatap Rizky dengan mata membelalak. Apa kamu membela dia? Dia tidak layak untukmu Rizky, kamu harus ingat siapa dia. Rizky berdiri tegas di samping Sofia melindunginya dari serangan verbal yang tak henti-hentinya. Dia mungkin bukan yang sempurna bu, tapi dia adalah pilihanku. Kami saling mencintai, dan itu yang terpenting. Kenapa ibu tidak bisa menghargai itu? Sofia bisa merasakan kehangatan dan dukungan dari Rizky. Meskipun semua ini membuat suasana semakin tegang, namun hatinya bergetar antara rasa syukur dan ketidakpastian. Apakah cinta kami cukup untuk mengubah segalanya? Pikirnya. Pertengkaran itu berlanjut dan suasana pengajian yang tadinya hangat kini berubah menjadi dingin dan tidak nyaman. Sofia merasa semakin kesepian, terasing dalam keluarga suaminya sendiri, dan berharap suatu saat Bu Sumarti bisa melihat betapa tulusnya cintanya untuk Rizky. Setelah mendengar semua celaan Bu Sumarti, Sofia merasa hatinya terpuruk. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam itu saat mereka berdua duduk di sofa, Sofia menatap Rizky dengan tatapan penuh harap. Rizky, ujarnya dengan suara bergetar. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku merasa tidak terima. Setiap kali aku berusaha, ibu selalu ada untuk menjatuhkanku. Rasanya berat sekali. Rizky merasakan kepedihan dalam suara Sofia. Ia menggenggam tangan istrinya, berusaha memberikan semangat. Tenang sayang, aku akan berbicara dengan ibu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ujarnya tegas. Dengan semangat baru, Rizky beranjak untuk menemui Bu Sumarti, berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Namun saat ia mendekati ibunya, suasana yang dia harapkan justru berubah menjadi lebih tegang. Ibu, Rizky memulai dengan suara yang tegas. Kita perlu bicara tentang Sofia. Bu Sumarti menatapnya dengan alis rangkat. Apa yang kamu mau bicarakan? Dia tidak layak untukmu. Sudah berapa kali aku bilang? Bu, tolong dengarkan aku. Rizky berusaha menjelaskan. Tetapi Bu Sumarti langsung menyelah. Sejak menikah dengan Sofia, kamu jadi berani melawan ibumu. Kamu sudah lupa daratan. Dia membuatmu melawan aku. Sofia yang mendengar dari jarak jauh merasa hatinya berdesir. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri mereka. Maaf Bu, saya tidak bermaksud merepotkan atau membuat ibu marah. Saya hanya ingin berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Rizky menatap Sofia dengan haru melihat betapa ia berusaha keras untuk meredakan ketegangan. Namun Bu Sumarti tetap tidak senang. Lihat Rizky, dia hanya pura-pura baik. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan terus memesan barang yang tidak perlu. Sofia merasa terjepit tetapi ia mencoba lagi. Bu, saya hanya membeli kebutuhan rumah. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Rizky dan keluarga kita. Tapi ibu sudah bilang Sofia, kamu harus tahu tempatmu. Ibu hanya ingin melindungi anak ibu. Bu Sumarti kembali berujar, suaranya keras. Rizky merasa frustasi. Ibu, Sofia adalah pilihanku. Dia mencintaiku dan aku mencintainya. Tolong hargai kami. Ia berharap bisa membuat Bu Sumarti mengerti, tapi tampaknya semua usaha itu sia-sia. Sofia menundukkan kepala merasa hancur. Meskipun ia berusaha sabar, setiap kata dari Bu Sumarti seperti duri yang menusuk hatinya. Dalam pikirannya, ia hanya ingin diterima, tapi sepertinya itu sangat sulit dicapai. Melihat Sofia yang mulai tampak putus asa, Rizky meraih tangannya, memberikan dukungan meski situasi semakin sulit.
Kami akan melewati ini bersama sayang. Aku janji, ujarnya, berusaha menyalakan harapan dalam diri Sofia. Namun di dalam hati Rizky, ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Pertikaian ini adalah ujian besar bagi mereka, dan ia bertekad untuk bertahan demi cinta mereka. Malam itu Rizky meminta maaf kepada Sofia atas perilaku ibunya. Aku tahu ini semua tidak adil untukmu, katanya sambil memegang tangan Sofia. Sofia mengangguk, matanya berbinar. Mereka saling mencintai dan menguatkan. Berjanji untuk menghadapi segala tantangan bersama. Meski terasa berat, cinta mereka seolah memberi kekuatan untuk bertahan. Beberapa bulan setelah Rizky dan Sofia menikah, kehidupan mereka mendadak berubah. Suatu pagi Rizky mendapat kabar mengejutkan bahwa ibunya, Sumarti, mengalami serangan stroke yang serius. Hatinya berdebar kencang saat ia dan Sofia bergegas menuju rumah sakit. Kecemasan melanda keduanya. Satu karena cinta dan perhatian kepada ibunya, satu lagi karena hubungan yang rumit antara Sofia dan Bu Sumarti. Di ruang rawat inap, Rizky melihat ibunya terbaring di ranjang dengan selang infus terpasang. Wajahnya tampak lemah dan pucat, sangat berbeda dari sosok kuat yang selalu mengatur segalanya. Rizky merasakan campur aduk antara khawatir dan rasa bersalah. Bu, aku di sini. Ia berbisik, mencoba memberikan semangat. Sofia berdiri di sisi Rizky. Perasaannya campur aduk, meski hubungannya dengan Bu Sumarti tidak baik, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah mertua. Saat melihat Bu Sumarti terbaring tak berdaya, Sofia merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Dia merindukan sosok ibu yang penuh semangat, bukan yang sekarang ini. Beberapa jam berlalu dan setelah dokter memberi penjelasan, Rizky merasa sedikit lega. Meskipun kondisinya kritis, Bu Sumarti masih dalam keadaan stabil. Namun saat mereka keluar dari ruang perawatan, Rizky tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara tentang keadaan ibunya. Sofia, aku tahu hubunganmu dengan ibu tidak mudah, tapi aku harap kamu bisa membantuku merawatnya. Dia pasti membutuhkan semua orang di sekitarnya sekarang. Ucap Rizky dengan nada meminta. Sofia menatap Rizky sedikit terkejut. Rizky, kau tahu bagaimana sikap ibu terhadapku? Aku merasa tidak terima, jawabnya pelan, ragu-ragu. Namun dia juga merasakan bahwa ini adalah momen penting untuk menunjukkan kebaikannya. Dia mungkin tidak pernah menganggapmu sebagai menantu, tapi sekarang dia membutuhkanmu. Ini bukan tentang kita, ini tentang ibu. Rizky menekankan wajahnya serius. Akhirnya Sofia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan mencoba, ujarnya, meski hatinya masih bergejolak. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang buruk seperti yang selama ini dipandang oleh Bu Sumarti. Beberapa hari kemudian, saat Bu Sumarti berada di ruang perawatan, Sofia mulai mengunjungi ibunya. Awalnya Bu Sumarti terlihat acuh tak acuh berusaha menghindari Sofia. Kenapa kamu di sini? Aku tidak membutuhkanmu, gerutunya. Namun Sofia tidak mundur. Bu, saya di sini untuk membantu. Meski hubungan kita rumit, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Rizky dan ibu, ucapnya lembut, berusaha menembus tembok ketidakpedulian Bu Sumarti. Lama-kelamaan saat Sofia mulai membantu perawatan, memberikan makanan, dan menjaga kebersihan Bu Sumarti, ibu mertuanya itu perlahan mulai melihat sisi lain dari menantunya. Ia terpaksa menghadapi realitas bahwa ia membutuhkan bantuan termasuk dari Sofia yang selama ini dicemooh dan dipandang sebelah mata. Ketika Sofia dengan sabar membantu untuk makan, Bu Sumarti merasa kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya ia melihat dedikasi dan ketulusan Sofia dalam melakukan hal-hal kecil. Meski dalam hati ia merasa enggan untuk menerima Sofia sepenuhnya, sedikit demi sedikit pandangannya mulai berubah. Terima kasih. Bu Sumarti mengucapkan kata itu dengan suara lirih, dan Sofia nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Momen itu terasa berat namun mengharukan. Sofia merasa ada harapan baru dalam hubungan mereka. Rizky yang berada di luar ruangan mendengar suara ibu dan istrinya. Dia merasakan sedikit kelegaan, berharap ini bisa menjadi awal dari perubahan dalam hubungan mereka. Baginya cinta dan kebersamaan adalah hal yang utama dan ia bertekad untuk membangun kembali jembatan yang hancur antara Sofia dan Bu Sumarti. Setiap hari Sofia datang ke rumah sakit untuk merawat Bu Sumarti, meskipun awalnya hatinya penuh dengan keraguan. Ia tahu betapa sulit situasi ini, tetapi di dalam dirinya ada tekad yang menunjukkan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Dengan keranjang berisi makanan sehat, koran, dan sedikit permen kesukaan Bu Sumarti, Sofia melangkah masuk ke ruang perawatan dengan harapan. Di awal kedatangannya, Bu Sumarti hanya terbaring diam. Wajahnya tampak tegang. Selamat pagi, Bu. Saya membawa masakan kesukaan Ibu, ucap Sofia dengan suara lembut mencoba menghibur. Namun Bu Sumarti hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Seolah tidak mendengarnya. Rasa kecewa melanda hati Sofia, tapi ia tidak menyerah.
Ini ada ayam bakar yang ibu suka, saya juga bawa sayur sop. Sofia melanjutkan sambil menyusun makanan di meja samping ranjang. Meski Bu Sumarti tidak merespon, Sofia tetap berusaha membangkitkan suasana. Setiap hari ia datang dengan senyuman dan penuh semangat, membawa sedikit keceriaan ke dalam ruangan yang terasa dingin. Sofia juga mulai membaca koran di depan Bu Sumarti, berbagi berita terbaru meskipun ibunya Rizky masih diam. Hari ini ada berita tentang festival makanan di kota, Bu. Ibu pasti suka kalau kita pergi bersama setelah sembuh, katanya dengan harapan. Meskipun Bu Sumarti tidak memberi reaksi, Sofia merasa ada sedikit kehangatan di dalam hatinya. Seiring waktu, Ibu Rizky mulai memperhatikan ketulusan dan kebaikan hati Sofia. Ada momen ketika Sofia menyuapi ibunya dengan penuh perhatian, berusaha agar Bu Sumarti merasa nyaman. Ibu harus makan agar cepat sembuh. Saya tahu ini tidak enak tapi sehat buat ibu, ujarnya sambil tersenyum. Malam-malam di rumah sakit, Sofia sering menggenggam tangan Bu Sumarti, bicara tentang hal-hal sederhana, cuaca, film yang baru ditonton, atau rencana mereka setelah keluar dari rumah sakit. Lambat laun Bu Sumarti merasakan kehadiran Sofia yang tulus. Dia mulai menyadari bahwa menantunya itu bukan hanya istri anaknya, tetapi juga sosok yang peduli dan berusaha keras. Suatu hari, ketika Sofia datang membawa makanan, Bu Sumarti melihat betapa penuh kehangatan dan dedikasi Sofia. Dengan suara lirih, dia akhirnya berkata, "Kenapa kamu repot-repot datang setiap hari? Aku tidak bisa memberi apa-apa untukmu." Sofia terkejut dan tersenyum lebar. "Bu, saya tidak merasa repot. Saya ingin ibu cepat sembuh. Bagaimanapun juga ibu adalah ibu dari suami saya. Saya ingin kita semua baik-baik saja," jawabnya tulus. Satu persatu tembok pertahanan Bu Sumarti mulai runtuh. Ia mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Satu kasih sayang yang tulus dari Sofia, yang meskipun sering dicemooh, tetap berjuang untuknya. Bu Sumarti merasa tersentuh. "Terima kasih Sofia," ujarnya suara penuh emosi. Setiap hari saat Sofia merawatnya, Bu Sumarti menyadari betapa salahnya ia menilai Sofia selama ini. Ada rasa ingin belajar lebih banyak tentang menantunya yang sabar dan penuh kasih. Sofia pun semakin percaya diri, merasa ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Melihat ibunya mulai membuka diri, Rizky merasa sangat bersyukur. Dia tahu bahwa Sofia telah melakukan hal yang luar biasa dengan cinta dan pengorbanannya. Di balik semua kesulitan ini, dia yakin bahwa suatu saat keluarga mereka akan bersatu dan saling menghargai. Dalam merefleksi, Bu Sumarti merenungkan kesalahannya. Ia menyadari bahwa harta tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan cinta dan kebaikan. Rasa bangga dan kekayaan mulai memudar saat ia melihat betapa cinta dan perhatian Sofia menyelamatkannya. Suatu sore, Bu Sumarti mengajak Sofia berbicara. "Sofia, aku minta maaf atas perlakuanku selama ini. Aku harusnya tidak menghakimimu tanpa mengenalmu dengan baik," ungkapnya dengan nada yang tulus. Sofia menerima permohonan maafnya dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya masih terluka. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Setelah melewati masa-masa sulit, Rizky dan Sofia merasa seperti mereka baru saja mengalahkan monster besar dalam permainan video. Hubungan mereka kini lebih kuat daripada sebelumnya. Cinta mereka bukan hanya sekedar kata-kata manis. Itu adalah ikatan yang dibangun dari pengertian dan dukungan satu sama lain di setiap situasi, baik suka maupun duka. Setiap pagi, Rizky mengingatkan Sofia betapa berartinya itu baginya. "Kamu tahu Sofia, aku tidak pernah merasa lebih hidup sampai kamu datang ke dalam hidupku," ujarnya sambil tersenyum. Sofia hanya bisa tertawa, matanya berbinar. "Tapi kamu harus tetap mengingatkan aku untuk menyiram tanaman ya." Mereka berdua tertawa, mengingat semua momen kecil yang membuat mereka bahagia. Di sisi lain, Ibu Sumarti juga mengalami perubahan yang signifikan. Ia mulai belajar untuk tidak lagi mengutamakan uang dan status sosial. Setelah melihat ketulusan dan cinta yang ditunjukkan Sofia, hati Bu Sumarti terbuka. Ia mulai menghargai momen-momen kebahagiaan yang lebih berharga daripada sekedar menumpuk harta. Bahkan kadang-kadang ia bergabung dengan Rizky dan Sofia saat mereka memasak bersama di dapur. Meskipun seringkali ia masih melontarkan candaan tentang masakan Sofia. "Bisa-bisa aku jadi juri masakan di rumah ini," candanya dengan senyum. Dengan berjalannya waktu, keluarga ini semakin bersatu. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling bercerita tentang mimpi dan harapan. Rizky dan Sofia bahkan merencanakan liburan kecil untuk merayakan cinta mereka. Dan Bu Sumarti dengan penuh semangat menawarkan diri untuk membantu merencanakannya. "Apa kalian sudah tahu tempat makan enak di sana?" tanyanya dengan antusias seolah-olah ia yang akan pergi. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita dan tawa, suasana hangat dan penuh cinta melingkupi mereka. Mereka belajar untuk saling menghargai, dan dalam setiap percakapan mereka menemukan lebih banyak hal yang membuat mereka terhubung.
Akhir cerita ini dipenuhi dengan harapan Rizky, Sofia, dan Bu Sumarti saling menghargai satu sama lain dengan cara yang baru. Mereka telah membangun ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya, di mana cinta menjadi fondasi yang mengikat mereka. Momen-momen kecil dan sederhana kini menjadi yang terpenting dalam hidup mereka. Senyuman, tawa, dan dukungan satu sama lain. Siapa sangka kita bisa sampai di sini? Rizky berbisik kepada Sofia yang mengangguk sambil tersenyum. Kita adalah tim yang hebat kan? Sofia menjawab dengan mata bersinar penuh semangat. Keluarga ini, yang dulunya terpecah karena perbedaan pandangan, kini bersatu dalam cinta, dan di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa cinta akan selalu mengalahkan segala perbedaan, menjadikan mereka lebih kuat bersama.